Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabar anak-anak? Masih semangat kan dalam belajar? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika tema 2, subtema 1 dengan materi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Check it out, anak-anakku semuanya. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran pada penjumlahan. Dengan berhitung, siswa mampu menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal cerita dengan tepat. Oke anak-anak ya. Apa itu sifat komutatif? Pada operasi hitung, penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Secara sederhana, sifat komutatif dapat kita artikan sebagai sifat pertukaran di dalam operasi hitung matematika. Sifat komutatif di dalam matematika memenuhi rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Jadi, sifat komutatif dalam operasi hitung matematika memperbolehkan melakukan pertukaran angka di dalam penjumlahan dengan hasil yang tetap sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Berikut ada sebuah cerita. Kakak meletakkan 18 kelereng di piring dan 8 kelereng di tangan. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Penyelesaian. Jumlah kelereng sama dengan 18 ditambah 8 sama dengan 26 kelereng. Jika sekarang kakak menukarnya menjadi 8 kelereng di tangan dan 18 kelereng di piring, berapa jumlah kelereng seluruhnya? Penyelesaiannya adalah jumlah kelereng sama dengan 8 ditambah 18 sama dengan 26 kelereng.
Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 18 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 18. Hasilnya akan tetap sama 26. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar ya Nana ya. Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Ibu membeli 55 jeruk dan 70 salak untuk acara arisan. Ibu menempatkan 55 jeruk ke wadah hijau dan 70 salak ke wadah kuning. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Penyelesaian. Jumlah jeruk dan salak. 55 jeruk di wadah hijau ditambah 70 salak di wadah kuning sama dengan 125 buah. Setelah itu, ibu menukar wadah buahnya sebanyak 70 salak di wadah hijau dan 55 jeruk di wadah kuning. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Sekarang ya anak-anak ya. Penyelesaian. Jumlah jeruk dan salak sama dengan 70 salak di wadah hijau ditambah 55 jeruk di wadah kuning sama dengan 125 buah. Nah, ternyata setelah wadahnya ditukar, jumlahnya tetap sama, yaitu 125 ya anak-anak ya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang jika ada contoh soal seperti ini, 172 ditambah 236 sama dengan titik-titik ditambah 172. Nah, kita tidak perlu menjumlahkan ya anak-anak ya. Kita lihat saja sifat dari pertukaran penjumlahan atau komutatif penjumlahan. Nah, berarti bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 236. Mengapa? Karena sifat pertukaran penjumlahan tadi ya. Nah, sekarang jika ada contoh yang kedua. Titik-titik ditambah 104 sama dengan 104 ditambah 652. Sama seperti yang sebelumnya ya anak-anak ya. Kita tidak perlu menjumlahkan. Kita lihat saja bilangan mana yang belum ditulis. Bilangan yang belum ditulis adalah 652. Berarti bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 652. Nah, itu adalah sifat pertukaran penjumlahan. Mudah kan anak-anak? Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Anak-anak dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita ya. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu, kita dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Contoh soal cerita.
Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. A. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Penyelesaiannya 530 ditambah 720 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita jumlahkan bersusun ya anak-anak ya. 530 ditambah 720. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Betul ya anak-anak ya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Oke. Jadi, hasil penjumlahannya adalah 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250 helai ya anak-anak ya. Kita lanjut ya. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik warna merah. Daun Benny diletakkan pada kantong plastik warna hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Nah, sekarang kita menyelesaikannya ya anak-anak ya. Karena ditukar, otomatis posisi bilangannya akan berpindah. Ya anak-anak ya. 720 yang awalnya di belakang, sekarang kita pindah ke depan ya anak-anak ya. Ditambah dengan 530. Sekarang kita jumlahkan dengan cara bersusun. 720 ditambah 530 ya, sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bentar ya anak ya. 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya anak ya. Jadi 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250 helai. Pertukaran penjumlahan. Yang poin C ya anak-anak ya. Tadi kan sudah poin A, poin B, sekarang poin C. 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Oke? Dari penjelasan dan contoh-contoh yang sudah Bapak Indra berikan, dapat kita simpulkan bahwa sifat komutatif penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Ya anak-anak ya. Di akhir video pembelajaran, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas. Oke? Tugas yang pertama adalah halaman 105, nomor 1 sampai dengan 10. Tugas kedua, halaman 120, nomor 1 dan 2. Tugas 3, halaman 123 sampai dengan 124. Nomor 2 dan 3 saja. Oke anak-anak ya. Semangat belajar dan ingat, percaya diri dan anak-anak pasti bisa. Oke? Terima kasih ya anak-anak ya. Ingat selalu S4. Selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah anak-anak. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.